Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, kalau selama ini Juma selalu membahas Alkitab, mempertanyakan ketuhanan Yesus, kali ini seorang Kristen cerdas menyampaikan beberapa pertanyaan tajam seputar kitabnya Juma, dan ternyata pengetahuan Juma terhadap kitabnya bisa kita nilai dari video berikut. Mari kita simak dan dukung apologi Kristen ini dengan like dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan setelahnya kita berkomentar di kolom komentar. Penelusuran kemudian penyampaian Quran itu berbeda. Yang dimaksud menghafal ini adalah terkait dengan kami yang mewahyukan, kami juga yang menjaga. Dengan cara apa kemudian Allah membuktikan bahwa dia menjaga Al-Quran? Manusia diberikan kemudahan untuk menghafal Al-Quran itu sendiri. Itu pembuktian implementasinya daripada nahnu nazzalna dzikra wa nahnu lahu lahafizun. Kami yang mewahyukan, kami juga yang akan menjaga. Dengan cara apa Allah menjaga? Memberikan hikmat kepada manusia supaya dia dengan mudah menghafalkan Al-Quranul Karim. Jadi tidak ada hubungannya dengan Iqra yang tadi. Iqra yang tadi itu terkait dengan pemahaman tentang konsep kebenaran itu. Di dalam Al-Quran termaktub ilmu, termaktub semua aspek yang dibutuhkan oleh manusia. Itu kajiannya seperti itu. Jadi kalau Anda mengatakan, kan perintahnya baca, bukan perintahnya menghafal, Anda keliru di sana. Saya kira gitu. Sementara silakan, yang lain mau menambahkan boleh. Oke. Kalau di sini, ya kan, nggak bisa dibilang bahwa ini membaca, ya kan. Tapi pada ayat yang keempat, yang mengajar manusia dengan pena, berarti di sini jelas membaca, nggak membaca pikiran dong. Bagaimana orang membaca pemikiran, sedangkan di sini ada penanya? Bagaimana manusia ini yang tidak diketahuinya, terus tiba-tiba menghafal gitu, membaca pemikiran, ya kan? Terus tiba-tiba suatu saat nanti ada yang menghafal dan menghafal itu tidak bisa dibuktikan keasliannya. Saya hanya bertanya satu gitu. Kalau setelah Anda membaca dan menulis, kenapa tidak di saat itu? Supaya terjaga keasliannya. Kalau seandainya Anda menulis setelah Muhammad meninggal, bagaimana keasliannya? Orang menghafal, padahal di sini sudah ada tertulis yang mengajar manusia dengan pena. Kenapa manusia atau Muhammad di saat itu tidak langsung menulis agar terjaga keasliannya? Kenapa disuruh menghafal lagi? Siapa yang menghafal? Siapa yang melihat orang-orang ini menjaga keimanannya agar menghafal dengan benar? Kenapa tidak menuliskan langsung? Ini pertanyaannya. Jadi kalau seandainya dibilang asli, seperti yang kalian bilang, hanya hafalan, tapi tidak ada keasliannya. Oke, nggak masalah. Jadi deal ya, kita nggak ada yang namanya menghafal itu tertulis ya. Ini tentang menghafal doang. Jadi aksiomatik kemarin itu, ini hanya pertanyaan yang mudah. Kalau dijawab seperti ini, jelas ini menghafal. Ketika disebut bahwa bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, itu hanya membaca pemikiran, bukan berarti yang mengajar dengan pena ya. Seperti itu. Ya, jadi gini, Bung. Yang perlu saudara pahami di sini cakupan dari surah Al-Alaq ini. Ketika dikatakan alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan pena, itu pemaknaan yang ada di dalam kata yang tersirat dalam kalam Allah yang ada di dalam surah Al-Alaq ayat 4. Nah, coba Anda lihat sekarang. Apakah hal ini terbukti atau tidak? Terbukti, Bung. Orang ke sekolah itu ketika dia masuk yang pertama kali diajarkan itu memegang alat pena. Sehingga orang itu bisa menghitung, orang itu bisa mengurangi, orang itu bisa mengalihkan, itu dikarenakan karena pena. Mengajar manusia dengan pena. Siapapun dia, apapun strata pendidikannya, pasti mengawali keilmuannya dengan pena, pengetahuannya dengan pena, mengilustrasikan isi kepalanya dengan pena. Ini tidak bisa Anda pungkiri. Kebenaran Al-Quran itu semakin Anda pertanyakan akan semakin tersingkap untuk Anda. Alladzi 'allama bil qalami. Tidak ada kaitannya kemudian dengan cara Rasulullah menyampaikan metode Quran. Namun meskipun demikian, Al-Quran disampaikan dengan budaya lisan. Yes. Disampaikan dengan budaya tulisan. Yes. Keduanya kena. Jadi ketika dikatakan alladzi 'allama bil qalam, apakah itu tidak terbukti? Bagaimana manusia itu bisa mengetahui tentang aspek-aspek yang ada dalam struktur komponen tubuh manusia? Apakah itu dihafalkan? Tidak. Orang mengetahuinya berdasarkan apa yang dia baca. Bagaimana kita bisa mengetahui? Bagaimana seorang dokter menghabiskan bertahun waktu untuk membaca agar mengetahui struktur anatomi tubuh yang ada pada diri manusia? Itu artinya apa? Alladzi 'allama bil qalami. Allah mengajarkan manusia melalui perantaraan pena. Inilah kemudian yang dikatakan Allah melebihkan manusia di atas makhluk yang lain. Fi aksani takwim, dalam bentuk sempurna. Kesempurnaan manusia itu diberi akal. Akal inilah yang kemudian menuangkan manifestasi yang ditemukan dalam berpikir, dituangkan di dalam sebuah buku, dan buku ini menjadi goresan-goresan diakibatkan karena pena. Alladzi 'allama bil qalam. Tak ada kebenaran yang tidak terungkap dalam Al-Quran semakin kita kaji. Silakan.
Oke ya, jadi tadi dibilang bahwa Allah menciptakan manusia itu sangat baik ya, sangat intelek gitu kan. Sehingga manusia itu diciptakan memulai dengan pena. Herannya ya, ketika waktu sampai kepada Muhammad di Gua Hira, kenapa dia tidak mencatat? Padahal tadi sudah dibilang, kamu harus baca ya kan. Kenapa nggak dicatat di situ? Kenapa dia nggak memulai dengan pencatatan? Saya itu bingung ketika Anda bilang bahwa manusia ini digariskan dengan intelek yang bagus gitu. Tapi Muhammad tidak mencatat yang disampaikan oleh malaikat Jibril di saat itu. Ini yang menjadi kontradiksi ketika kamu mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia melalui pena, menuliskan awalnya itu sesuatu dengan pena, tapi tidak dilakukan oleh Muhammad sendiri. Itu yang membingungkan, bagaimana dia mendapat hikmah, apakah ini benar atau tidak, ya kan? Apakah ini nyata atau tidak? Tiba-tiba dia turun, dia mendapatkan suatu wahyu katanya, dengan menyebutkan atau menghafalkan atau tidak tertulis. Ya bagaimana dia bisa menghafal semuanya? Demikian. Ya baik, jadi gini, saudara saya hargai cara pandang Anda terhadap Al-Quran. Jadi ketika kemudian Anda mengatakan, loh kenapa dia nggak mencatat pada saat itu? Padahal perintahnya adalah membaca. Kan itu yang Anda ingin sampaikan. Sedangkan ketika kita memahami lebih jauh, apa yang kemudian diterangkan oleh Al-Quranul Karim terkait hal ini sangat jelas sekali bahwa dalam pendalaman kajian Islam, kami memahami dengan benar bahwasanya ketika ada perintah ikra, itu bukan Rasulullah itu sedang kemudian diperintahkan untuk membaca huruf. Ya, ikra. Artinya itu ketika dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, khalaq, apa yang mau dibaca gitu? Nggak ada tulisan. Yang mau dibaca itu apa? Yang harus kamu baca itu adalah khalaqal insana min alaka. Artinya yang kamu harus pikirkan, yang kamu harus renungkan, yang kamu harus ketahui bahwa Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Harus Anda sadari, latar belakang kemudian Rasulullah bertahannuts di Gua Hira itu adalah ingin kemudian mencari tahu tentang siapa pencipta. Sama seperti keadaan Nabi Abraham alaihissalam. Sama. Dia ingin mencari Tuhan. Tuhan itu yang mana? Sehingga Allah datang mengatakan kepada dia, khalaqal insana min alaq. Akulah Tuhan itu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bukan disuruh membaca tulisan, tapi disuruh untuk mentadaburi. Tuhanmu adalah dia yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ikra, baca, telaah, tadaburi, pahami, pelajari, kaji. Wa rabbukal akram, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Lalu kemudian Tuhan mengatakan, Alladzi 'allamal bil qalam. Dialah Allah yang mengajarkan manusia dengan perantaraan pena. Nah, ini kajian yang sebenarnya harus dipahami dari sudut pandang pemahaman terhadap kaidah-kaidah Al-Quran dan asbabun nuzul daripada ayat suci Al-Quran itu sendiri. Lalu kemudian, kenapa harus dengan pena? Kenapa harus segumpal darah? Ada apa dengan itu? Oh, ternyata pengajaran berikutnya Allah akan mengajarkan melalui struktur Al-Quran yang diwahyukan secara berangsur-angsur. Khalaqal insana min salsalin kafahar. Itu jelas tuh. Ya. Diterangkan bahwasanya dia Allah menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Dia yang menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Wa khalaqal janna mimmarijim minan nar. Itu sangat jelas tuh. Jadi ketika dikatakan seperti itu, Rasulullah SAW itu berpikir, loh kayak mana? Siapa dia ini yang menciptakan manusia dengan segumpal darah? Ini siapa dia ini? Inilah yang kemudian dikatakan proses pewahyuan. Maka Rasulullah kemudian datang kepada istrinya. Istrinya pun mengantarkan kepada seorang rabi Yahudi pada saat itu, atau pendeta ya, kalau menurut bahasa kita sekarang, mempertanyakan itu. Lalu pendeta yang berkata, oh yang datang kepadamu itu adalah Namus, yang dulu pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi bukan disuruh ikra, lalu kemudian ada bacaan harus ditulis oleh Rasulullah, tidak. Bukan seperti itu. Karena pengutusan Rasulullah Muhammad SAW itu jelas diterangkan di dalam Al-Quranul Karim ayat, misalnya di dalam surah An-Nahl ayat 44, di situ sangat jelas dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami mengutus engkau wahai Muhammad membawa keterangan-keterangan ya, dan juga kitab dan ketetapan-ketetapan, dan kami turunkan Al-Quranul Karim kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Jadi perintahnya bukan diperintahkan agar engkau menuliskan, tetapi dikatakan agar engkau menerangkan. Ya, jadi ikra tadi itu perintahnya untuk berpikir.
Itu yang perlu saudara pahami. Demikian sementara. Mungkin ada tambahan dari saudara-saudara muslim yang lain. Silakan. Oke, jadi dengan sendirinya ya kita sepakati bersama ya bahwa Muhammad atau Muhammad SAW ini tidak pernah ya mencatat. Berarti dia hanya menghafalkan dari awal dan kemudian dia menyampaikan gitu ya. Jadi tidak ada pernah Muhammad mencatat apa yang diketahuinya dan apa yang ditahu olehnya gitu. Pada intinya kita kembali lagi kepada pertanyaan awal bahwa apa yang disampaikan oleh Muhammad itu tidak dicatat oleh Muhammad sendiri. Jadi Muhammad mendapat wahyu dari malaikat, Muhammad tidak mencatatnya secara langsung. Dan setelah itu dia menceritakan, tidak pernah mencatat atau tidak ada seorang pun yang mencatat tentang itu. Sehingga pada waktu Muhammad meninggal, itu baru dituliskan kembali oleh para penghafal itu. Ya kita sepakat itu. Bagaimana? Ya, jadi gini, Bung. Jadi gini. Yang perlu saudara pahami kemudian adalah sedangkan Rasulullah Muhammad SAW itu bukan dia yang menulis Al-Quranul Karim, itu masih diragukan oleh manusia, segelintir manusia yang ada pada zamannya dan bahkan sampai hari ini. Apatah lagi kalau dia yang menuliskan. Itu. Makanya Al-Quran itu didatangkan kepada orang yang memang tidak mampu tulis menulis. Supaya manusia itu tidak terlalu jauh tersesat untuk memikirkan bahwasanya Al-Quran itu adalah buah karya beliau. Sehingga yang terjadi dalam tradisi Al-Quran adalah Rasulullah Muhammad SAW menerima proses pewahyuan ini dengan sistem talaki. Apa talaki itu? Malaikat Jibril kemudian membacakan, Rasulullah Muhammad SAW kemudian mengikuti bacaan itu. Itu proses talaki namanya. Nah, setelah kemudian Rasulullah menerima wahyu, Rasulullah kemudian diperintahkan oleh Allah, "Fa'idza qara'nahu fattabi' Qur'ana." Apabila kami telah selesai membacanya, maka apa yang diperintahkan oleh Allah? Fattabi' Qur'ana, maka ikutilah bacaan itu. Bukan perintahnya, maka tuliskanlah bacaan itu. Ini kaidah Quran. Jadi kami nggak mengada-ngada. Karena itu sudah terstruktur dari sononya. Diperintahkan kepada Rasulullah untuk fattabi' Quran. Maka ikutilah bacaan itu. Maka Rasulullah mengikuti bacaannya. Sehingga dia mengumpulkan para sahabatnya. Lalu kemudian dia bacakan kepada sahabatnya. Sahabatnya pun kemudian menghafalkan. Sahabatnya pun kemudian menuliskan. Makanya budaya Quran itu budaya talaqi. Contoh misalnya. Saya ngajar kepada murid-murid saya. Wahai murid-muridku, sekarang mari kita baca surah Al-Anfal misalnya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Coba kamu si Fulan ulangi ayatnya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Antum yang sebelah sana yang baju kuning, ulang. Begitu seterusnya. Itu proses talaki pengajaran. Ketika kemudian santri-santri saya ini sudah menghafalkan bacaan-bacaan itu, ada di antara mereka yang menuliskan. Nah, ada juga yang mengajarkan. Maka bacaan mereka ketika sudah fase dari ayat pertama sampai ayat terakhir, dari surah pertama sampai surah terakhir, maka dia diberi kompetensi, dia diberi legitimasi untuk mengajar. Itu budaya Quran. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi ketika dikatakan Rasulullah tidak menuliskan, yes, Rasulullah menyampaikan, orang-orang di sekelilingnya menyaksikan penyampaian itu, orang-orang di sekelilingnya menghafalkan penyampaian itu, inilah bukti keakuratan Al-Quran itu sebagai pewahyuan. Tiba-tiba muncul kemudian di tengah-tengah kaum yang lihai, yang mahir dalam bersyair dan berpuisi, sebuah penyampaian dari langit yang muatannya juga sama-sama bahasa Arab, tapi cakupannya sangat-sangat luar biasa. Apa buktinya untuk hari ini? Kita lihat apa yang disampaikan oleh baginda 1400 tahun silam, baru ditemukan para ilmuwan cakupannya, muatannya hari ini pada zaman kita. Inilah buktinya bahwasanya yang disampaikan itu adalah wahyu. Rasulullah menyampaikan, sahabatnya mendengarkan, sahabatnya menghafalkan, sahabatnya menuliskan. Kalau dia yang menuliskan sendiri, maka metodenya itu sama seperti kitab Lukas, Markus, dan seterusnya. Siapa yang menjadi saksi Lukas menulis surat? Siapa yang menjadi saksi Lukas menerima wahyu? Siapa yang menjadi saksi pada saat Lukas kemudian menuliskan kata Yesus, kata Yesus, kata Yesus, yang melihat Yesus menyampaikan hal itu kepada Lukas? Tidak ada. Sedangkan Al-Quran ketika dikatakan Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, para sahabat mendengarkan mulut Rasulullah melantunkan ayat itu, para sahabat kemudian menghafalkan dan menuliskan. Selesai. Saya kira begitu. Silakan. Yang lain silakan ditambahkan. Oke, ada yang mau menambahkan yang lain? Bang Nepos atau Bang Korea? Si psikopat aja dulu, coba pengen tahu tanggapannya. Oke, jadi jelas ya di sini supaya kita semua tahu ya bahwa memang hafalan-hafalan ini ya memang manusia yang menghafalkan, bukan tulisannya secara langsung gitu. Jadi kita sudah sepakat bahwa
Muhammad tidak mencatat secara langsung di sini. Berarti melalui hafalan, ya kan? Berarti artinya tidak ada yang tercatat secara resmi dan itu benar keasliannya atau tidak. Yang kita tahu bahwa Al-Quran itu terjaga setelah dikanonisasi istilahnya ya. Saya nggak tahu artinya apa karena di situ baginda tidak pernah mencatatnya dan memang dia tidak pernah mencatat dan itu dinyatakan secara langsung di sini. Oleh karena itu kita tahu sendiri ya bahwa menghafal itu bisa salah, bisa benar ya. Jadi apapun yang dihafalkan, kemudian ditaruh dalam sebuah pena. Ya. Saya sendiri kalau belajar, saya harus mencatat ya, dan menghafal. Saya harus mencatat dan menghafal. Saya harus mencatat dan menghafal. Jadi cara berpikir kalau menghafal, tapi itu lupa, ya itu kesalahan manusia. Karena manusia itu pasti punya salah. Atau manusia itu pasti punya daya ingat yang terbatas. Ya, itulah manusia. Kalau cara berpikir kita bahwa memang Muhammad tidak pernah mencatat dan kalau mau dibilang bahwa ini keasliannya tidak ada pembanding keasliannya sehingga bisa dikatakan bahwa apa yang tercatat di saat itu ya memang seperti itulah, tidak ada pembandingnya ya. Jadi segala sesuatu itu tidak bisa dibandingkan lagi karena itu melalui hafalan seperti itu kan. Oke, ini aku kira sebelum Gurunda. Nah, Iya, inilah kenapa kalau misalnya kita membudayakan tulisan. Lu lihat tulisan lu, Yesus lu tahun 1, kisahnya baru ada abad 4. Kenapa? Karena tulisan, bukan hafalan. Sedangkan kalau hafalan, ketika lu salah, orang di sebelah lu akan mengkoreksi. Nah, posisinya ketika lu menghafal, psikopat, lu nggak ada yang mengkoreksi lu. Sama seperti Biblos lu, ketika salah nggak ada yang mengkoreksi. Kan gitu. Cerita Yesus abad ke-1. Bagaimana cara abad mengoreksi ke-4. hafalan kalau seandainya nggak ada keasliannya? Lu kok motong? Enggak, bentar. Supaya Kenapa jangan motong? lanjut. Bagaimana cara mengoreksi jika itu benar kalau nggak ada keasliannya? Ya kalau mengkoreksi hafalan dengan hafalan, mengkoreksi tulisan dengan tulisan. Terus Nah, sekarang bagaimana mengkoreksi tulisan lu gimana caranya? Ketika ceritanya baru ada di abad ke-4. Enggak, kita nggak Selamat datang kembali di dulu. kebenaran, Kalau Mas itu Bri. gampang bantahan saya kepadamu. Coba bantah. Bagaimana ketika Anda mengoreksi suatu hafalan dengan hafalan yang lain tapi nggak ada pembuktian keasliannya? Jadi siapa yang benar? Pembuktian Antara keasliannya Bang dari Slamet hafalannya dengan Bang itu. Zuma ini bisa saja menghafal dengan cara yang berbeda gitu kan? Ya iya Nah, nanti dibuktiin. siapa yang Beda nggak? Kalau mengoreksinya? beda ya salah. Siapa yang mengoreksinya? Iya para penghafal lah. Gimana? Kenapa para penghafal itu nggak menulis langsung, harus menghafal lagi baru Ya mengoreksi karena bukan lagi? dari tulisan kebenaran itu, dari ingatan. Iya, pertanyaan saya bagaimana cara membuktikan kalau seandainya hafalan saya lebih benar dari hafalan Anda? Kan kita Ya lihat suatu apakah hal yang hafalan lu namanya dibenarkan oleh mayoritas yang lainnya. mayoritas yang lainnya gitu. Jadi Iya. cara kamu adalah ketika ada beberapa mayoritas dan beberapa mayoritas, terus menguji gitu. Ini hafalan yang Betul. benar, ini hafalan yang benar. Betul. Bagaimana caranya supaya menunjukkan keasliannya di situ? Ya iya Bagaimana mayoritasnya hukum nanti itu akan memberikan dibuktikan? ini hafalan yang benar gitu. Karena keaslian hafalan dari hafalan, keaslian tulisan dari tulisan. Posisinya tulisan lu udah nggak ada yang asli. Gini, bentar. Ya, Itu kebenarannya, Bre. Ke- Terima ya. bentar ya. Kesohihan. Saya masih ada di atas enggak nih? Masih. Oke. Bentar. Siapa sih yang ngomong? Bentar ya. Saya gini loh, mengenai kevalitan hafalan Al-Qur'an itu sudah selesai di zaman Rasulullah. Bahkan Rasulullah itu selalu dikoreksi hafalannya oleh malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah mengkoreksi hafalan para sahabat dan itu terus dilakukan berulang-ulang. Namanya halakah Quran dan itu dibudayakan sampai sekarang. Jadi apakah mungkin ini terjadi kesalahan? Tidak. Karena kevalitan ya, hafalan itu sudah selesai di zaman Rasulullah. Kecuali kalau di zaman Rasulullah itu belum selesai hafalan Quran, masih terjadi perbedaan sana sini, mungkin masih bisa diragukan. Tetapi kalau di zaman Rasulullah itu sudah valid, ya tidak ada lagi pergesekan. Yang satu misalnya Al-Ikhlas isinya beda dengan Al-Ikhlas yang lain, boleh kamu ragukan. Al-Quran sudah selesai di zaman Rasulullah, jadi tidak perlu lagi ada yang diragukan, begitu loh. Dan itu terbukti sampai sekarang. Hafalan orang Indonesia Al-Ikhlas ada cocokkan dengan orang di Afrika, sama, tidak ada bedanya sedikit pun. Begitu bos. Jadi dari awal sudah selesai masalah Quran itu. Jadi nggak perlu lagi ada yang disangsikan. Oke, Akhi Juma, lanjut. Ya, jadi gini. Coba kita lihat perbandingannya ya, saudara saya ya. Antara kitab saudara yang budaya tulisan. Tulisan dong, Gurunda. Iya, budaya tulisan. Dikatakan bahwasanya Yesus menerima firman di abad pertama. Tapi coba lihat manuskrip tertua dari kitab Anda itu. Itu ditemukan kapan? Disalinnya kapan? Apakah nyambung? Tidak. Nah, bandingkan dengan hafalan. Jangan kita melihat dari sisi 1400 tahun silam. Kita lihat aja hari ini. Di internal kami umat Islam. Ketika kemudian Dinda Kores, coba Dinda Kores, saya uji ya.
antum bacakan saya surah surah apa ya? Surah Alfil. Ad-Duha, Wad-Duha coba. Nggak Bismillahirrahmanirrahim. bisa, Alfil. Oke, coba Al-Fil. Ya. Ini gurunya kok ini pastiin ya, aku salah atau bener nih. Yang di bawah juga pastiin aku salah atau bener nih. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Warsala alaihim. Salah itu Kores, salah. Bukan anu Salah ya? tadi ya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi asha, bukan bi asha. Salah huruf H dan Bi A. asha. Tuh. Hafalan sampai huruf saja panjang pendek kita tahu salahnya. Gitu. Lanjut Kores. Nah, coba sekarang aku tes ke si psikopat ini nih. NRK en hologos. Ai hologos en prostonteon. Ai hologos hen eismen. Salah atau bener? Itu bahasa Hafal apa? dia. Saya tidak mengerti. Dia nggak tahu. Betul, Jangan betul. lari dari situ. Itu Itu salah, apa yang belajar ya. itu? Salah Itu belajar Kores. itu. Kalau Anda belajar itu, karena saya belum belajar soal apa yang Anda katakan Itu salah Kores. Itu Ya, yang jadi satu gini, ayat. Emang ya. karena Jadi budaya gini. kalian budaya berbicara, bre, bukan budaya hafalan. Bentar Iya, Kores. betul. Kalau Anda menghafal, Bentar. kan sesuatu hal itu, pembuktian Bang suatu Psikopat, keaslian bentar, itu bentar. melalui apa yang dikatakan, pasti ada pembuktian lainnya kan, nggak melalui hafalan gitu. Itu dalam hukum sih. Kalau pembuktian suatu keaslian itu harus dibuktikan dengan yang tertulis gitu. Jadi apa yang Berarti kamu ujian katakan, matematika lu nyontek kalau gitu. jika kamu merasa bahwa itu adalah hafalan, ya silahkan saja. Tapi jelas ya, namanya hafalan itu silahkan. Anda bisa Ya udah, berarti rumus-rumus manufaktur matematika, sendiri, rumus-rumus ya. fisika ketika Jadi diuji tidak dalam ada- ujian nasional itu semuanya Nggak usah tertulis, dipotong. ada tulisannya Jangan untuk panik dicontek. juga lah. Gitu kan? Jadi jangan panik ya, ketika emang ada Enggak, hafalan lu ya hafalan pembanding saja. biblos lu bener dari tulisan itu apa gitu loh. Oke, kalau gitu gini deh. Kalau memang lu meragukan itu, lu percaya, lu muslim kan? Anda Ya muslim. silahkan dibenarkan. Iya. Kalau misalnya benar Oke, tuh silahkan kalau begitu dibenarkan. kenapa Sebenarnya dalam- gimana budaya tulisan lu? Dalam Quran, ya kan? Dalam Quran sendiri. ya kan? Quran lagi dia, my bre. Iya, makanya nggak usah mau Dalam nggak usah Quran panik disuruh juga, mengimani Bible Slamet. gitu. Iya, dalam Quran disuruh mengimani Bible gitu. Bukti Bukan, biblos lu bukan. bener tuh apa? Kalau dalam Quran sendiri sudah di situ dalam QS Al-Maidah ayat 46 ya kalau saya tidak salah tuh. Bentar saya buka dulu. Saya jangan bacanya salah. Apa Taurat dan Injil itu maksudnya? Iya, disuruh ngimani. Memang Dan, Taurat dan dan Injil kami ke sana. menurunkan Yang Injil dimaksud perjanjian kepadanya. lama perjanjian baru Di lu. dalamnya Bukan kita terdapat belum. petunjuk dan cahaya dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat. Bentar. Dan sebagai petunjuk serta Oke. pengajaran Kitabmu orang-orang yang itu. bertakwa. Siap, sebagai Udah selesai ya, petunjuk, oke. udah selesai di Kita, situ. aku dikit Dalam nih, Quran. Satsuki Gurunda. Dalam Quran itu sudah tertulis Ya, ya, udah paham, bahwa udah mereka paham, itu udah paham. paham bahwa Injil itu ada dan tidak usah diperdebatkan ya. Kalau Kitabmu kalian itu kalian tak mau lebih perdebatkan, daripada berarti kalian hadis palsu. kalian nggak percaya lagi sama Al-Maidah 46 ini. Kitabmu itu Enggak, ya, kalau tidak kalian lebih mau dari perdebatkan, bentar, udah diam, berarti diam. kalian Saya jawab. nggak percaya lagi dengan Saya- Quran. Saya jawab. Gini, saya kasih tahu ya. Taurat dan Zabur juga Injil yang dimaksud Al-Quran itu harus ada nubuatan Nabi Muhammad, karena di dalam Al-Quran dikatakan mereka mengikuti Nabi yang umi yang namanya terdapat di dalam kitab Taurat, Zabur dan Injil. Sementara saya tanya kepada orang Kristen, katanya tidak ada nubuatan Nabi Muhammad, jadi jelas tertolak kitabmu. Nah, kitabmu itu kalau kita lihat dengan ilmu hadis itu setara dengan hadis palsu, karena tidak jelas siapa penulisnya, asal usulnya dari mana, siapa penulisnya, sanadnya siapa, nggak ngerti. Jadi kitabmu bukan kitab yang dimaksud Al-Quran. Lanjut. Sama Jadi ini kitab juga. itu yang dimaksud itu apa? Coba biblos lu nama aslinya itu yang menceritakan Yesus itu Injil atau Evangelion? Saya ngomong dulu. Ini yang di Al-Maidah ini maksudnya kitab apa kalau gitu? Ya kitab Injil bukan kitab Evangelion. Kitab lu nama Kitab aslinya yang belum Evangelion. tertulis. Nyaplok nama Injil di Indonesia. Itu kebenarannya, Terus? Bre. Injil itu bahasa apa? Bahasa Arab lah. Bahasa Arab kan? Udah. Sampai di Evangelion situ bahasa kan? apa? Bahasa Yunani. Kelahiran kitab lu di Yunani. Oke. Itu jangan Itu jiplak-jiplak sangat Islam mudah. gitu loh. Kalau Evangelion itu, kalau seandainya Ibrani pernah menjajah Indonesia atau orang Indonesia itu pernah dijajah oleh orang Yahudi, maka bisa saja. Karena Itu namanya urusan lu, bahasa urusan ini lu, dianut urusan Yunani pasti sama Yahudi lu di intinya sana. halal itu Sama kayak halal itu kerajaan dari bahasa ngapain ke kerajaan sorga gitu kan, itu infansi namanya. Urusan lu jauh dari kami. sendiri. Nggak ada hubungannya kali. Nggak ada hubungannya. Evangelion aja, jangan Injil. Nah, kan lu dapat kebenaran Iya. lagi kan sekarang? Enggak. Kalau Lu kok enggak apa? Lu kira Injil kita sama? bentar ya. Saya feedback Apa? ini. Saya masuk lagi ya sebentar. Saya feedback. Iya, menghilang lagi. Nah, sebelum jadi jangan dilanjut, ini harap. ada ini sisum kopi sama Darlis.
Ya aman akhi Kian Ya. Santang. Kita Jadi kita ketika orang tunggu. Kristen mau mengutip ayat Al-Quran untuk mempercayai kitab mereka, tanya dulu apakah kitab mereka berisi nubuatan Nabi Muhammad atau enggak. Karena jelas di dalam Al-Quran itu kitab-kitab yang dimaksud adalah kitab-kitab yang berisi nubuatan Nabi Muhammad. Mereka mengikuti Nabi yang ummi yang namanya terdapat di dalam kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Harus akui dulu, harus ada nubuatan hilang dulu, baru. Enggak, dia lagi benerin ini katanya lilinnya mati kan dia si ngepet. Ini Al-Quran ini tertulis Injil, pas bagian itu aja Injilnya sama. Nah, udah benar belum ngepet? Gimana Mamat? Tadi Udah benar belum dikatakan ngepet bahwa itunya, sinyalnya? Egualion ya. Terus dia mau Iya. bilang bahwa Injil ini nggak ada lagi gitu kan. Terus siapa Iya. yang punya Injil? Itu pertanyaannya nggak bisa dijawab. Saya Bisa, bingung ketika bisa saya- dijawab. Gimana? Saya bingung. Makanya Udah bisa jawab, dijawab. bisa. Belum dijawab belum. Bisa. Bisa, gampang. Oke, ya udah jawab. Udah dijawab kan? Bisa dijawab. Oke. Nah, lu Baik. diam, lu. Bang, dengarkan ya. Al-Quran menerangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idna minhum lafarikan yalwu al-sinatahum bil kitabi litahsabuh minal kitab. Wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Sesungguhnya di antara mereka ada segelongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Alkitab, padahal mereka bukan dari Alkitab. Dan mereka mengatakan ia yang dibaca itu datang dari Allah, padahal ia bukan dari Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah, sedang mereka mengetahui. Jadi yang kalau Anda anggap Alkitab itu adalah kitab yang Anda pegang sekarang, itu bukan Alkitab itu. Makanya Al-Quran menerangkan, wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan antara hak dan batil? Mereka mencampur adukkan. Nah, apa pembuktiannya secara histori? Ketika Yesus datang dalam agama Anda, apakah Yesus diterima oleh ahli kitab? Tidak. Jadi bagaimana mungkin Injil yang dibawa oleh Yesus diterima oleh mereka? Sedangkan Yesusnya aja tidak diterima, apalagi Injilnya. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi kitab Anda itu bukan Injil. Kitab Anda itu adalah kitab yang dihasilkan dari pemaknaan pengajaran orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang kemudian mengajarkan kepada non-Yahudi untuk ikut kepada ajaran yang mereka bentuk, dan muatan daripada cakupan mereka itu dikatakan sebagai orang yang sesat. Yahudi itu dikatakan orang yang dimurkai. Kenapa orang Yahudi itu dikatakan orang dimurkai? Karena mereka datang padanya kebenaran, tetapi kemudian mereka mengingkari kebenaran itu. Kenapa orang-orang di luar Yahudi dan di luar Islam itu dikatakan sesat? Karena mereka tidak mengikuti ajaran perintah Tuhannya. Tidak ada datang kepada mereka itu perintah Tuhan, lalu kemudian menyesat-nyesatkan diri mereka dengan menggunakan sebuah pengajaran yang tidak bersumber dari pengajaran Tuhan. Yang dimaksud di situ adalah kitab saudara. Nah, kalau Anda ingin melihat kitab saudara, silakan buka surah Al-Baqarah ayat 79. Itulah kitab saudara, kitab yang dibuat oleh tangan manusia itu sendiri. Nah, itu yang saudara pahami. Satu ayat lagi dari Al-Qur'an. Minal ladzina hadu yuharrifunal kalima ammawadi'i wa yaquluna sami'na wa asayna wasma' ghairu musma' wa ra'ina layyabi al-sinatihim. Itu orang-orang Yahudi, mereka mengubah perkataan-perkataan dari tempat-tempatnya. Mereka mengatakan, kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya. Dan mereka mengatakan pula, dengarlah, sedang kamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa. Ini bukti bahwasanya kitab Anda itu bukan firman Tuhan, bukan Injil yang dimaksud. Gitu loh kawan. Nah, kembali kepada budaya tadi, hafalan bagi Al-Quran itu tidak mudah. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menghafal Quran. Tidak semua umat Islam itu bisa hafal Quran, tidak semua. Tetapi kemudian Allah berjanji memberikan legitimasi terhadap Al-Quran. Kami yang menjaga. Itu legitimasi dari Allah. Kami yang menjaga. Ya. Maka kemudian Al-Quran itu terjaga. Nah sekarang kalau Anda buka kamera, teman-teman Kristen buka kamera, dari Jepang, dari Cina, dari India, buka kamera, buka kitab saudara. Apakah saudara bisa mengatakan, oh kitabmu benar, kitab Yohanesmu benar. Kamu bisa berkata kepada orang Jepang, kitab Yohanesmu benar. Tidak bisa. Itulah celakanya kalau budaya tulisan. Tapi kalau hafalan, orang Islam dari manapun di belahan dunia ini, ketika dikatakan baca surah Al-Fatihah, maka semua bacaannya sama. Kenapa? Karena Al-Quran itu disampaikan dari zaman ke zaman dengan budaya hafalan. Makanya saya tadi di awal mengatakan, ada budaya talaki, ada juga yang disebut ijazah bil altibar. Apa itu? Ijazah dengan uji kompetensi. Jadi kalau misalnya saya guru nih, saya pemimpin sebuah pondok pesantren misalnya. Santri saya ada tahfizul Quran. Saya akan menguji mereka, hafalan mereka saya akan uji selalu. Apakah mereka sudah mahir, apakah mereka betul-betul sudah, baru dilepaskan sebagai hafizul Quran. Itu yang ada dalam ajaran agama Islam. Jadi setiap tahunnya umat Islam itu mengentaskan penghafal Quran jutaan manusia.
Jadi Al-Quran itu tidak bisa kemudian dikatakan, oh ini palsu. Tidak. Yang asli itu yang dihafal. Kenapa? Karena budaya penyampaian dari Rasulullah itu hafalan. Itu hafalan. Nah, sehingga hafalan ini kemudian meneliti dan menelaah tulisan. Sehingga ketika ada tulisan Al-Quran yang keliru, 1 huruf atau 2 huruf dan seterusnya, itu umat Islam akan menggaungkan bahwa Quran itu keliru. Apa yang menjadi tolak ukuran? Hafalan. Bukan dibalik. Tulisan yang menjadi tolak ukur hafalan. Jangan dibalik. Hafalan yang menjadi tolak ukur tulisan. Nah, contoh. Tiba-tiba terjadi musibah besar di atas muka bumi ini. Al-Quran tiba-tiba terhapus semua. Hilang Al-Quran. Lalu bagaimana cara menuliskan kembali? Hadirkan penghafal. Maka penghafal yang akan melantunkan, lalu kemudian dituliskan. Itu yang perlu saudara pahami. Jangan dibalik. Penghafalnya kemudian yang melihat dari Quran, melihat dari tulisan. Itu bisa terjadi apabila sang penghafal itu ada guru di hadapannya. Ada ustaz, ada guru penghafal yang kemudian akan menuntun dia sebagai orang yang menghafalkan Quran. Itu yang perlu saudara pahami. Cuma aja kalau misalnya Ahi Sugi atau Dinda Selayar itu baca Quran di hadapan saya. Pasti seperti tadi keadaannya, ini keliru, ini panjang, ini pendek, ini baris bawah, ini fathah dan seterusnya, pasti kami tahu. Nah, bagaimana dengan kitab Anda? Coba orang Jepang membaca Bible Jepang, suruh baca. Apakah Anda bisa ngerti? Anda cuma melongo aja, Anda nggak paham. Itu yang harusnya Anda sadari. Titik poin itu aja Anda sudah kalah. Kalah berjuta kali, ibarat langit dan bumi. Demikian, silakan yang lain. Kalanya gini. Silakan Pet, ditanggapi Pet, jangan nangis Pet. Kalau seandainya ya, tadi dia ngomong sendiri kontradiksi dengan apa yang dikatakannya ketika waktu kita mencari tahu tentang kebenaran Quran itu. Dia ngomong pertama gini, inilah yang disebut kontradiksi ya. Dia ngomong panjang, tapi dia lupa tentang apa yang dikatakannya. Dia lupa bahwa manusia itu diberikan pena seperti yang di Al-Alaq 4 itu. Mengajar manusia dengan pena, itu jelas ya, manusia itu diajarkan dengan pena. Ini tertulis, ya kan? Dan ini tidak dapat lagi dipungkiri bahwa manusia itu belajar dengan pena, ya. Dia mengajarkan manusia yang tidak diketahui manusia itu melalui pena. Nggak ada hafalan. Ketika waktu kita bicara soal Quran yang tentang hafalan, dia kembali lagi bicara, kembali terbalik ya, melalui hafalan, bukan dengan tulisan. Tulisan itu salah, berarti dia mau untuk mengkontradiksi sendiri ayat-ayatnya. Dan inilah yang menjadi kontradiksi itu tersebut. Ketika kita bertanya soal hafalan, hafalannya lebih dulu dibandingkan tulisan. Giliran kita bertanya, ini ada surahnya di ayat keempat, mengajar dengan pena. Dia bilang hafalan lebih dulu dibandingkan pena, ya. Padahal ternyata nggak paham juga nih orang. Bukan nggak paham, berarti kan terbalik. Kalau Kalau seandainya Anda, saya tidak pernah potong ya. Kalau Anda bicara ya, ini contoh nih. Ketika waktu dikatakan seperti ini, mulai panik ya. Bukannya tadi pas kamu ini itu bukannya nggak paham. Saya paham ketika saya baca loh. Paham ya apa? kan? Ketika saya baca di sini yang mengajar manusia Oke. Paham juga. Enggak, kalau seandainya saya membaca di sini saya salah, maka koreksi ayat ini. Jangan koreksi apa yang saya baca. Bukannya saya baca itu karena yang saya baca itu adalah bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Dialah yang menciptakan. Akan manusia dari sebelum darah. Bacalah Tuhanmu yang maha mulia gitu kan. Yang mengajar manusia dengan pena. Ketika waktu tidak ada waktunya untuk menuliskan, maka dia mulai dengan cara menghafal. Ini yang menjadi kontradiksinya gitu kan. Masukin satu dulu, Akhi Kian Santang. Iya. Entah ketika waktu itu mereka mulai menghafal dan mulai menulis, ketika seperti siapa yang tadi bilang itu ya. Saya nggak tahu sejak kapan di situ menghafal dikoreksi gitu, karena nggak ada. Giliran saya dari tadi. Kalau seandainya ada yang menghafal terus langsung menuliskan, ya oke sajalah. Kita tahu bahwa apa yang tertulis dalam Al-Alaq ini yang mengajar manusia dengan pena ini, oke tertulis. Tapi ini udah dibalik lagi, dikontradiksi lagi dengan apa yang dituliskan oleh Quran sendiri. Ya, terkait dengan. Sama ini juga ya. Tadi soal Al-Alaq juga ya. Coba lu cek Al-Alaq bahasa Inggrisnya apa tuh? Terkait dengan Injil tadi ya. Coba siapa yang benar, siapa yang salah ketika kita baca sekarang, ya kan, bahasa Jepang dengan bahasa Indonesia akan berbeda gitu. Apa yang kita imani itu bukan berarti bahwa tulisan itu benar. Mau Theos itu pastikan dibilang Theos itu Tuhan, Theos itu God gitu kan. Itu contoh ya. Tapi nggak mau disebut Allah gitu. Ya gimana ya kalau kita
tahu bahwa Allah itu berasal dari bahasa mana? Namanya pelaburan bahasa itu, bahasa Indonesia itu didapat dari mana? Ya kan, kebanyakan diambil dari bahasa Belanda, bahasa Arab, ya kan? Karena itu bukan berarti terjemahannya nggak benar gitu. Dan diyakini bahwa Injil ini nggak asli, nggak nyata. Sedangkan mereka sendiri tadi sudah, ini lagi kontradiksinya, bahwa yang ada dalam QS Al-Maidah tadi itu sudah menjelaskan yang menurunkan dia sebagai cahaya itu ada Injilnya di situ. Masih lagi dibantah, berarti mereka mau membantah Quran mereka sendiri. Jadi sebenarnya kalian ini mau membantah saya ini membaca, tapi kalian yang membantah sendiri. Demikian. Ya lu aja yang bingung. Ikro itu emang saya baca ngomong ya, tulis. saya ngomong kita definisikan dulu ini apa itu menghafal, apa itu menulis. Itu artinya kan ini dia Muslim atau Kristen? Islam. Muslim. Itu kan definisinya dia menyimpan ke dalam tulisan atau menyimpan ke dalam ingatan. Itu kan metodenya sama. Dua-duanya. Yang satu terus-menerus konsisten dia menulisnya dengan menghafal. Di kepala dia tulis. Yang satu di mungkin pelepah kurma, mungkin di kulit domba. Dua-duanya itu dilakukan. Gitu. Oke, kalau gitu pertanyaannya mudah. Itu. Ketika ditulis itu, mana keaslian tulisannya? Keaslian tulisan. Boleh saya? Bang Sumaya. Iya, jadi gini, Bung. Ya, inilah hebatnya umat Islam gitu ya. Jadi kemudian umat Islam itu belajarnya sangat komprehensif ya. Ketika dikatakan di dalam surah Al-Alaq, alladzi 'allama bil qalam. Akar katanya di sini kan kalama ya kan. Nah, kalama ini bukan berarti pulpen dalam arti kata seperti yang Anda pikirkan. Nah, lantas kemudian ini bukan budaya lisan, bukan budaya penyampaian Al-Quran bahwa dia harus melalui tulisan. Maksud daripada pena di sini adalah mengajarkan manusia dengan segala aspek dalam kehidupannya melalui perantaraan pena. Bukan Al-Quran itu diajarkan dengan pena. Ini yang Anda tidak pahami. Seakan-akan Al-Quran itu diajarkan dengan pena. Bukan. Mengajarkan manusia tentang ilmu, allama bil qalam. Mengajarkan ilmu kepada manusia dengan perantaraan pena. Bukan mengajarkan manusia Al-Quran melalui pena. Tidak. Bukan itu maknanya. Maksud daripada ayat ini, Tuhan itu mengajar manusia menulis dengan perantaraan pena dan apapun itu yang kemudian menjadi alat tulis. Dan alat tulis inilah yang kemudian menjadi pengajaran kepada setiap manusia. Dan itu pembuktiannya sangat jelas. Orang menjadi dokter, orang menjadi profesor, orang menjadi insinyur, semua berdasarkan dari pena. Ini kebenaran Al-Quran itu tidak bisa dibantah. Terkait dengan budaya penyampaian Al-Quran, itu beda. Al-Quran itu budaya lisan dan tulisan. Ketika kemudian Anda mengatakan, bagaimana bisa mengetahui manuskrip yang tertua? Ingat. Al-Quran itu disampaikan, budayanya bukan budaya manuskrip. Tidak seperti kitab saudara. Kitab saudara itu budaya manuskrip. Meskipun kemudian ketika kita menelaah lebih jauh, ternyata kitab saudara itu nanti disusun di abad ke-16. Itu perjanjian barunya. Itu celakanya. Karena kenapa? Manuskrip yang tertua harusnya itu berasal daripada Yesus. Tapi ternyata yang ditemukan itu nanti muncul pada abad ke-4. Ada yang muncul abad ke-6. Ada yang muncul abad ke-8. Bahkan ada dikumpulkan nanti di abad ke-16 dan seterusnya. Tapi kalau Al-Quran, budaya lisannya dari sejak Rasulullah sampai kepada sahabat. Ini yang tidak bisa kamu pungkiri. Maka dari itulah kemudian ketika Anda mengatakan saya bertentangan dengan pandangan saya di awal, Anda keliru memahami. Allati 'allama bil qalam bukan berarti Allah mengajarkan manusia itu dengan Al-Quran melalui tulisan, tidak. Itu yang perlu Anda pahami. Sehingga Anda tidak menabrakkan pernyataan saya yang awal dengan pernyataan saya yang kedua tadi. Anda saja yang mencoba memahami tapi kelihatannya Anda sulit untuk memahami. Al-Quran itu disampaikan dengan budaya lisan. Ya, budaya lisan itu artinya penyampaian dengan kata-kata. Itu yang perlu Anda pahami. Sehingga ketika dikatakan alladzi 'allama bil qalam, para sahabat menerima alladzi 'allama bil qalam. Itu. Kenapa muncul tulisan Al-Qur'an, penyusunan Al-Qur'an? Karena pada saat perang, para penghafal banyak meninggal, maka kemudian muncul inisiatif, ayo dibukukan. Jangan sampai semua penghafal itu meninggal. Itu yang perlu Anda pahami. Berbeda dengan kitab Anda Al-Quran itu. Jadi yang dimaksud alladzi 'allama bil qalam bukan artinya Al-Quran itu dituliskan untuk diajarkan kepada orang lain, tidak. Tetapi Allah mengajarkan manusia melalui pena. Semua manusia itu pintar, cerdas karena melalui pena, melalui alat tulis. Itu yang perlu Anda pahami. Bukan Al-Quran itu disampaikan dengan tulisan, maka Rasulullah harus menuliskan. Anda keliru di situ, kawan. Silakan. Iya, ini lihat nih, Kores sudah ngeluarin data nih. Yang di YouTube aman ya, nggak feedback ya. Ini loh.
Ini tadi al-alaq ya, al-alaq baca dikira baca tuh buku dibaca. Perhatikan, kalau baca buku itu harusnya read. Nah, tapi di sini recite, perhatikan nih. Nah, ini al-alaq ya. Nah, ini dari ahadits.com, translation in English al-alaq tuh. Ini lu baca nih ayat satunya nih. Itu apa tuh? Waduh. Tuh, lu baca tuh. Kok ini ya? Udah kebaca belum? Tuh. Tuh. Oh, tuh. Itu read-nya tuh. Tuh. Ngerti bahasa Inggris nggak lu? Read nggak nih? Nah, recite itu apa di sini? Recite itu apa sih? Nah, recite itu kita lihat nih Oxford definition, recite. Cuk. Nah, recite, recitation ya. Nah, baca Itu tuh. lu tunjukin apa sih? Ya lu al-alaq yang soal baca kan? Terus lu Nah, ini tunjukin lihat apa itu? Inggrisnya. Inggrisnya apa nih? Read atau recite? Recite with Recite, oke. the name. Apa artinya recite? Ngerti nggak lu bahasa Inggris? Apa itu artinya? Nah, nggak ngerti kan? Itulah kekristenan itu buta bahasa dia itu. Nih, Mhm. ini recitation. Berarti yang Oxford salah ya. ini di sini yang terjemahan Indonesianya ya? Enggak, kalau kita ngerti baca itu bisa dua, bisa sesuatu yang kita baca dari pikiran, bisa sesuatu yang baca dari yang dituliskan. Nah, nih perhatikan apa nih? Jadi lu mau bilang bahwa yang terjemahan Indonesia ini salah ya? Udah nggak usah kabur, lu baca ini ya gue Bukan, biruin. tak kabur. Lu yang bilang, ya kan, recite dengan read itu beda ya kan? Jadi lu mau bilang bahwa yang terjemahan ke Indonesia ini salah ya? Ya udah salah aja. Nah, ini perhatikan di sini. The Udah, action of kalian yang repeating salah something sendiri kok aloud saya yang from jadi. memory. Apa artinya? Aksi untuk mengulang sesuatu dengan keras Ya udah, lu dari baca ingatan. baca Biar Arabnya. selamat datang di kebenaran lu. Takia Baca aja Arabnya, coba. Inilah Coba satu baca kali Arabnya. keempat nomor 10 nih. Kami bodoh oleh karena Kristus, itulah. Ini kelakuannya. Terus kemudian kalau misalnya Ini- nanti kita ini cuma menghafal ngomong-ngomong kemudian doang ditulis kayak nggak gitu. apa-apalah. Perhatikan cuma hukum mau ngomong gravitasi doang, ya. kami bodoh karena Kristus gitu. Ini cuma Iya, ngomong kami bodoh doang oleh gitu. karena Kristus 1 Korintus 4 nomor 10. Iya, lu hafal aja Quran lu tuh. Coba lu hafal Al-Maidah 51. Coba. Biblos juga sayangnya Coba lu baca. Kekristenan harus tahu. Iya, lu Gua tuh bodoh hafal karena juga nggak soal bisa Biblos. menghafal. Hei, Apa? coba lu hafal. Ya udah tadi tuh Lu gua hafal bahasa dulu Yunani. mana? Itu tuh Yang lu biblos bilang loh. hafalan. Itu biblos. loh. Bodoh itu bodoh nggak bisa menghafal. Udah. Kalau nggak Kami bisa bodoh menghafal oleh udah karena bodoh. Kristus, oi. Jangan ngomong orang kalau seandainya nggak bisa menghafal bodoh. Udah. Lo kok marah? Ya. Emosi? Kenapa emosi? Santai Tadi Anda ngomong sabar. siapa yang emosi? Kan Saya saya bilang bilang. musuhmu. Tadi kan saya bilang bahwa Apa? Anda itu bisa menghafal atau tidak. Gua bisa menghafal. Ya, baca Al-Maidah 51 apa itu? Al-Maidah 51 kenapa? Baca. Oh enggak, hafalan gua enggak se Oh ya udah jago hafal deh. habis. Lu hafal deh. Sebelum lu baca lu hafal lo. Apa sih maunya sih? Ya lu hafal Al-Maidah 51 enggak? Lu mau gua hafalin gitu Al-Maidah 51. Lu hafal nggak? Atau Lu kenapa hafal belok? nggak? Lu hafal Posisinya nggak? kenapa belok gitu loh. Lu hafal Udah nanti nggak? dulu deh. Super Oh, ya soalan udah, yang berikutnya bodoh. nanti dulu deh. Ini gua sedang proses pembubukan ini. Gua jadi- jegar lagi lu di sini. jadi segala lu kan sesuatu ngomong ini tuh kalau melalui asalnya hafalan kalau seperti ini. misalnya dihafal lalu dituliskan Kita langsung kalau itu enggak ngomong apa-apa. dikasih Nah, kita kesempatan lihat sekarang panjang hukum lebar. gravitasi Giliran dituliskannya itu kalau kapan di kita jurnal. Kita bicara, lihat nih. inilah umat-umat Ini sesat Isaac nih Newton. seperti ini. Isaac Newton Mulai itu sesat nih, mulai dia panik. menemukan. Nah, ini Isaac Ketika Newton ya. bertanya, orang ingin tahu, tapi mereka coba untuk Nah ini mencoba Isaac mencari Newton ini. pembenaran, Ini Isaac ya kan? Newton ini menemukan Dia mulai hukum kasih gravitasi tentang, tahun 1665 suatu atau hal 1666. yang Kita tiba-tiba lihat dalam bahasa apakah Inggris ditulisnya di gitu. tahun ini hukum Ini padahal gravitasi. nggak Kita ngerti lihat. apa-apa dia. Dia Lihat nih, disuruh hafal perhatikan. aja, dia nggak ngerti. Nah, terus dia jadi Dia gravitasi nanti. tadi dibilang bahwa dia hafal atau enggak aja dia nggak ngerti. Tapi dia mulai baca nih. Publish a law of Suatu hal yang universal nggak penting. gravitation jedar Kalau puluhan seandainya tahun dia baru baca, ditulis. Inilah Ini kenapa dia budaya bukan hafal tulisan lagi, ini itu dia baca tidak lagi. dijamin kebenaran. Iya. Giliran tanya Nah, tentang perhatikan Quran ini dia Isaac nggak Newton tahu. nemu hukum gravitasi tahun 1665 Tadi sampai lu baca aja, lu dikoreksi di 1666. sini itu bodoh Tapi gitu. dia Kenapa lu menulis mesti di baca sini, terus di menulis situ? hukum gravitasi baru di tahun Ini bingung gitu 1787. Ketika Berapa waktu puluh baca Quran tahun aja tuh nggak baru tahu, tapi ditulis, dia my friend. mencoba untuk Sakit, ngomong iya. yang lain. Kebenaran sakit buat lo. Sebenarnya apa sih Nangis, yang lu mau? nangis sekarang, iya. Hafal dulu Quran yang Nangis, benar, ya kan? Apa? Tadi Zuma Kenapa udah lu? bilang bahwa lu hafal Apa? nggak? Zuma apa? Kenapa Gurunda? ha? Ternyata nggak hafal. Kenapa lagi? Itu kan Nah, sekarang bodoh. kita lihat, kita Terus lu mulai hajar lagi cari-cari pakai biblos ya, pembenaran kita melalui pakai biblos ya. hal-hal seperti ini gitu. Oldest kita lihat oldest Ini biblos mulai connect. bingung, Nah, ini mulai gitu. panik apa gimana sih Slamet? Enggak, lu yang panik karena Slamet. mau potong-potong gua ngomong. Enggak, gua nggak potong. Dikasih Ya udah, dong kalau gitu satu diem. lawan satu gitu. Kalau lu mau tambahkan gitu diem nanti lu gitu. tambahkan sebelum gua bicara gitu kan. Lu hanya bisa teriak Darah dia. ketawa. Aduh, Tadi Bang Zuma udah seneng koreksi gua, bahwa lu tuh bodoh, tertawa, dan nggak bisa memberikan data menghafal. di atas. Terus lu Nangisnya mulai para bahwa pitung, penghujat menampilkan yang hal-hal nggak tahu seperti ini apa-apa supaya tentang menyatakan biblos bahwa lu sendiri, pintar tapi gitu. banyak bertanya-tanya. Ini gua bingung. Inilah budaya Yunani gitu. Kenapa kalau lu Kebanyakan panik, bacot, lu tapi nggak tampilkan bisa hal-hal menghafal. seperti ini. Makanya budaya Tadi itu lu menghafal. disuruh bukan membaca Quran membacot. aja, menghafal aja salah gitu. Bodoh kan? Kalau udah bodoh jangan ketawa. Mencoba untuk Ini kodeksi menghafal Sinaiticus lagi, ya yang paling tua ya. Kodeksi Ya, Sinaiticus ingat ya. paling tua. Jadi Terus kita tadi
tadi udah dibilang, Bang Zuma disuruh kamu menghafal, salah, bodoh kan? Terus ini kalau disuruh menghafal itu salah, udah Coba, bodoh. kita lihat di sini. Belajar Gimana lagi. ya di sini? Jangan kau cari-cari masalah seperti Ya ini. udah, yang bodoh itu kan Kristus. Kenapa? Kami bodoh oleh karena Kristus. Iya, Nah, ini. Slamet ini bodoh. Tadi sudah Lo kok disuruh bodoh? ditanya hafalannya. Orang bodoh itu yang Tadi lu hafal benar oleh nggak? Kristus, bre. Tadi lu Oh, hafal iya. benar nggak? Tunggu. Tadi lu hafal Gue Al-Quran salah benar nggak? mengapa? Lalu kemudian dikoreksi kan kayak gitu. Makanya hafalan Tunggu, dulu. ini kodeks Belajar Sinaiticus dulu nggak tentang keluar ya ini? hafalan. Baru lu mulai mengoreksi Kodeks gitu. Kalau lu aja Sinaiticus, mengoreksi paling aja tuanya seperti itu. ini baca, gimana? Tadi udah ditanya sama Bang Zuma ini Apa kan? sih? Nangis Bang terus Zuma nih 03 anak. ini. Coba lu hafal deh. Tapi lu nggak bisa, kan bodoh itu. Terus lu tiba-tiba buka ini supaya untuk apa? Untuk mau membenarkan bahwa lu bukan orang bodoh. Gue tahu lah cara-cara lu seperti ini untuk Lu kan pengen tahu ala-ala itu menutup- baca itu apa gitu kan. Di situ gua kasih tahu apa kesalahan yang lu. menjadi Baca lu hal-hal kira baca yang menjadi kertas kebodohan gitu. lu Sekarang ketika itu. gua buktikan baca di situ ketika adalah waktu recitation lu membuka tentang atau mengulang recite sesuatu yang ada dan di memori membedakan dengan tentang keras, lu read, kok nangis ini mulai membuat bahwa lu mau membenarkan diri lu bahwa bukan hafalan saja. Santai aja. Tunggu, ini gua lagi nyari kodeks Gue etik santai, itu. gue Berapa sedang umurnya? menanggapi dan lu tiba-tiba Oldest, muncul gitu kan. Bible, Muncul dengan Bubi, kebodohan isinya gitu. gua Oldest Bible Giliran gue harus tanya, gue. lu mulai bingung. Kenapa? Kok nangis darah sih? Santai aja Gue napa sih? gak nangis. Gua Sabar, ngomongnya sabar santai. gitu. Memang Ketika gue waktu itu bertanya, menyakitkan lu mulai bagi panik gitu. kekrestenan. Kenapa lu mulai Nah, ini membandingkan kita recite dengan read gitu? Ini kan gak ada Ya masalah. memang read apa? Tadi- Riset apa? Kan Iya, beda Iya, di situ. berarti lu bilang dari tadi Zuma ini salah gitu kan? Dia bilang bukan baca. Dia Enggak, ngomong gua nggak ada sendiri bilang, baca. gua bilang yang bego Terus tadi itu. dia sudah tanya ke lu. Kok nangis Lu darah hafal sih? gak? Lu gak Kagak. hafal. Nah, ini Gimana kodeks lu nggak Sinaiticus bodoh nih. di sini? Kodeks Kalau Sinaiticus kita lihat lu nih. jangan Nah, coba-coba kodeks untuk Sinaiticus. membandingkan Lihat tuh abad recite dengan keempat tuh, read gua nggak tadi. bohong, bre. Enggak, Selamat tadi lu datang ada di bilang kebenaran. recite Biblos sama tuh read yang itu paling berbeda. sempurna Sedangkan baru ada Zuma di ini abad udah menerangkan, keempat, bacalah gitu. pemikiran. Sekarang orang-orang nggak ada yang Sekarang menghafal. baru lu mulai Gimana bilang cara bahwa lu nggak ngebenerin bodoh. itu gimana? Karena tadi udah Gimana lu- ditanya, gimana lu cara udah salah ngebenerin dalam itu gimana? menghafal. Gimana nih? Lu harus Gimana, paham Pe? bahwa Lope menghafal dulu, dulu. Lope, Baru lu Lope, bisa Lope. mengetahui tentang Abad Quran. keempat, abad keempat. Bagaimana lu nggak bisa Nangis ya? menghafal? Sakit ya? Kan lu Sakit bilang lu beneran ini. tahu. Ya, ini gua zooming cuma cuing. Kodeks Sinaiticus yang paling tua. Ini abad keempat. Satu ya. Nah, ini budaya, ini budaya Kenapa gua tulisan, di-mute ini budaya nih? tulisan. Kan gue lagi Bukan di-mute, ngomong. satu-satu, Ketika Bang Zuma satu-satu. ngomong, Ya ada udah, kenapa kesempatan nangis gua darah? untuk Ini kan bicara. waktunya gua. Kenapa Kalau lu mau tiba-tiba tahu dia kenapa langsung dia bilang, kores lu tahu atau nggak kalau perbedaan tidak riset ngomong? sama read? Kenapa lu- Itu kan kenapa lu kok sakit-sakit nggak gitu langsung sih? Kenapa nggak lu langsung mau kondusif ngomong? gitu. Diam dulu. Bagaimana dia mau? Ya sabar Gimana dong, kalau kita santai. bicara satu bicara Kebenaran itu memang menyakitkan gitu loh. Satu dong, satu. Sabar. Nah, gitu Gini, dong, ketika teman-teman waktu dia kudusnya, bicara, biar Zuma kamu ini izin bicara, lebih saya jauh diam, lagi. saya mendengarkan. Ya udah, Tapi diam, tiba-tiba sabar, saya ingin bicara, sabar. Slamet ini Sabar, langsung memotong. santai. Itu enggak. Ini Enggak, ujian, makanya belajar ini dulu, ujian. bro. Belajar dulu, hafal Sabar. dulu Quran lu. Tadi udah Ada dikoreksi apa nih, sih? salah ya. Udah dua ini orang gua mengatakan bohong lu kali ya, salah. soal kami Belajar bodoh dulu karena- biar jangan bodoh. Itu Kristus, benar kan? ini gua kasih lihat Itu nih. dalam artian bahwa lu belajar Coba dulu. kita lihat dulu. Itu Quran lu dengan benar, Kamu supaya jangan jangan dibilang begini bodoh. caranya. Terus lu mau Tahu, membandingkan dengan ini riset dan Terjemahan ini gua nggak niat menghafal, hafal. ini Bre. heran Ini gitu. gua nggak ada niatan Ketika menghafal. waktu tapi orang satu. merasa Jadi, bahwa dia 1 ini Korintus 4 mau nomor bodoh, 10 ya, dia mulai saudara-saudara merasa ya. bahwa Ini bukan bohong saya ini ya. mulai Ini merasa bukan diri bohong. bodoh, ini mulai Kita baca di membenarkan sini. diri nih. Apa di sini? Kami Ini- bodoh ini- oleh karena dia mulai bodoh, Kristus terus dia mulai dan selamat menunjukkan datang gitu kebenaran. kebodohannya Kita di sini. tipu-tipu, Lu apa? mau butuh pengakuan supaya lu pintar gitu. Ini kami bodoh Lu karena hafal Kristus. dulu Jadi Quran lu bodoh dengan itu bukan benar kami supaya melihat lu sebenarnya, itu tapi memang pintar. kekristenan. Ya kan? Ini emang- Jangan ya, memang lu tuh seperti Kristen ini. sejati, Bre. Apa Emang ada dia bisa apa? diam, sorry ya. Sorry saya turunin dulu, dia nggak mengedukasi soalnya. Itulah yang bodoh itu yang masih menyembah manusia, itu masih bodoh itu orang. Ya, saya sedikit Bang sebagai kesimpulan sebelum saya pamit. Iya, Iya, yuk kita tutup yuk, udah Iya. ini udah habis. Jadi udah sisa ketika waktu. kita berbicara mengenai Al-Quranul Karim, Rasulullah Muhammad SAW itu menyampaikan Al-Quranul Karim dan kemudian diterima oleh sahabatnya hafalan dan tulisan. Jadi tidak ada keraguan. Itu ada sanad. Ada proses sanad dari sahabat, dari Rasulullah ke sahabat, kemudian tabiin, ke tabiin sampai kepada kita hari ini. Sedangkan kalau kita melihat dari kitabnya orang lain, ini kita harus imbangkan ya supaya orang yang datang bertanya itu menyadari bahwa jangan sampai saya melihat kuman di seberang lautan, kemudian gajah keluar masuk ke mulut saya nggak tahu gitu. Kalau kita berbicara mengenai gulungan laut mati, atau berbicara mengenai Septuaginta, atau berbicara mengenai Peshitta, atau Vulgata, atau Masoretik dan seterusnya, maka yang paling mendekati kemudian itu adalah yang ada pada masa abad kelima, itu Peshitta. Abad kelima Peshitta dalam bahasa Latin, Suryani, atau Vulgata dalam bahasa Latin yang ada pada abad ke-8. Nah, terkait dengan kodeks ya Sinaiticus atau Codex Vaticanus, betul apa yang disampaikan oleh adik saya tadi, itu abad ke-4. Jadi 400 tahun setelah Yesus baru muncul kitabnya Teman Kristus. Ya, itu dia saudaraku, kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan suatu diskusi atau debat yang sangat menarik dari teman-teman para apologet Kristen, yang dimana dalamnya juga ada Pak Bom Bom dan kawan-kawan.
kita melihat bagaimana Ustadz Suma ini ternyata dia benar-benar sangat tidak memiliki pemahaman yang baik, bahkan benar tentang kekristenan itu sendiri. Apalagi ketika dia membahas Alkitab, itu sama sekali tidak masuk di akal. Karena apa yang dia sampaikan, apa yang dia kemukakan tentang ayat Alkitab, semua itu bertentangan. Karena dia juga menggunakan literatur-literatur yang itu bisa dikatakan sesat, yang tidak diakui atau tidak dipakai oleh orang-orang Kristen untuk menafsirkan ayat Alkitab, supaya dengan guna untuk kita mencari tahu maksud dan tujuan penulisan ayat tersebut. Dari hambanya Bapak Bambang Nursena tentang beberapa hal yang disampaikan di video berikut, dan saya kembali ingatkan untuk tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan share video ini atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saudara Tuhan, langsung kita lihat videonya. Dan setelahnya kita berikan komentar. Kemudian kenapa kok firman menjadi manusia? Saya hanya ingin berkata, seorang bapak gereja namanya Athanasius Al-Iskandari, Athanasius dari Iskandaria. Dia seorang pahlawan iman yang mempertahankan keilahian Kristus pada Konsili Nikea tahun 325. Dia mengatakan begini, setiap orang mengetahui bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itulah fitrah penciptaan kita. Dan setiap orang juga harus mengetahui bahwa Kristus sebagai firman-Nya adalah gambar dan rupa Allah itu sendiri. Dia sebutkan ayatnya, Kolose 1 ayat 15, Filipi pasal 2 ayat 6 dan seterusnya. Dan kita setelah tahu bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, fitrah penciptaannya mula-mula, di mana manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah tadi, rusak. Sekalipun tidak rusak total. Kenapa tidak rusak total? Buktinya manusia masih mengenal agama. Buktinya manusia masih mengenal Tuhan lewat alam semesta. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Agama-agama itu bukan karya setan, sekalipun dia bertentangan dengan iman Kristen. Agama-agama itu adalah hasil pencarian Tuhan, hasil pencarian manusia terhadap Tuhan. Ngupadi sangkan paraning dumadi, mencari asal-usul kehidupan. Karena apa? Masih ada sisa-sisa gambar Allah yang retak tadi. Minimal cukup untuk mengetahui bahwa Allah itu ada. Alam semesta menceritakan kemuliaannya. Manusia tahu dari alam bahwa Allah itu ada. Inilah yang disebut wahyu umum dalam iman Kristen. Pengenalan Allah melalui alam semesta. Tetapi wahyu umum ini tidak cukup, kata Athanasius. Kenapa? Karena ibarat manusia itu jatuh ke dalam dosa, gambar Allah yang menurutnya manusia diciptakan fitrahnya tadi masih ada, tetapi tidak berdaya lagi untuk mengusir dosa. Manusia ingin berbuat baik, hasilnya yang sebaliknya. Ibarat bensin, baunya masih ada, tapi tidak punya daya bakar lagi. Itulah sebabnya firman Allah menjadi manusia, agar manusia kembali pada fitrah penciptaannya. Kata Athanasius, dan kita tahu Yesus adalah firman Allah yang adalah gambar dan rupa Allah sendiri. Tidak seorang pun yang bisa mengubah manusia, mengembalikan manusia dari kejatuhannya sehingga fitrahnya tadi rusak, jikalau bukan firman itu sendiri datang ke dunia untuk mengembalikannya. Itulah misinya kenapa firman menjadi manusia. Manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa itu ibarat orang dadi, tahu nggak dadi? Kesurupan. Orang itu manusia, dia ngaku katanya Nyi Roro Kidul. Nah, kebetulan yang dadi itu katanya misalnya Glenn, misalnya Pak Glenn. Itu dadi, ditakoni, namamu siapa? Nyi Roro Kidul misalnya. Lalu ada orang berhikmat yang pinter, gitu. Datanglah orang berhikmat ini, Bu Susan misalnya. Kemudian Bu Susan bawa fotonya Glenn besar-besar, didampingi oleh Freddy. Kemudian dikatakan, hei, siapa kamu? Katanya, saya Nyi Roro Kidul. Suaranya sudah berubah seperti perempuan. Siapa kamu? Nyi Roro Kidul. Tunjukkan gambarnya. Ini gambar siapa? Gambarnya saya.
Kamu Nyi Roro Kidul apa bukan? Bukan. Kamu siapa? Glenn. Nah, begitu juga manusia kembali pada fitrah penciptaannya semula ketika dia melihat gambar manusia sempurna yang olehnya manusia diciptakan. Paham yang saya maksud? Jadi bukan kenapa Allah menjadi manusia, itu kan terserah Tuhan. Mau apa urusanmu? Lah ini kan sewenang-wenang yang namanya begitu. Alkitab terlalu jelas memberikan jawaban. Ya kan? Apologi Kristen dengan Juma di video tadi, mereka membahas tentang kitabnya Kristen dan kitabnya Juma gitulah. Jadi saudara dalam Tuhan kita bisa melihat dan mendengarkan seperti apa argumentasi daripada Juma terhadap kitabnya sendiri. Kalau selama ini dia sering membahas Alkitab, dia seakan-akan lebih mengerti Alkitab daripada orang Kristen. Nah, kali ini berbeda. Mereka membahas Alkitab dan Al-Qur'annya Juma. Nah, dalam Tuhan kita bisa paham dan kita bisa menilai seberapa jauh, seberapa dalam pengetahuan daripada Juma terhadap kitabnya sendiri. Dan saya tertarik ketika Kristen cerdas ini membicarakan keaslian daripada Alkitab. Saudara dalam Tuhan, Alkitab adalah firman Tuhan, ya, wahyu Tuhan kepada umat manusia melalui hamba-hambanya, para nabi, ya, para imam, ya, raja, rasul dan yang lainnya. Jadi saudara dalam Tuhan, ya, kita sebagai orang Kristen tentu mengimani bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang memberikan kehidupan bagi orang percaya. Nah, saudara dalam Tuhan, salah satu bukti bahwa Alkitab berisi firman Tuhan yang sungguh berasal daripada Tuhan adalah setiap nubuat-nubuat yang disampaikan oleh para nabi misalnya dalam perjanjian lama selalu tergenapi di dalam perjanjian baru. Dan saudara dalam Tuhan, salah satu nubuat di dalam perjanjian lama di mana para nabi menubuatkan kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini, dan akhirnya itu tergenapi di dalam perjanjian baru. Ya, Yesus datang ke dunia ini untuk menggenapi nubuat itu, dan ini salah satu bukti bagi kita bahwa firman Tuhan atau Alkitab sungguh berisi firman Tuhan yang hidup, yang disampaikan atau diwahyukan oleh Tuhan melalui hamba-hambanya. Nah, saudara dalam Tuhan, kalau kita melihat juga perjanjian lama ke perjanjian baru, maka sangat sinkron, ya, sangat nyambung, dan kita juga bisa menarik benang merah dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Dan ini juga merupakan bukti bagi kita bahwa Alkitab berisi firman Tuhan yang dari Tuhan, ya. Dan sebenarnya banyak bukti lain yang menjadi pedoman bagi kita, ya, atau bukti bagi kita bahwa Alkitab sungguh berisi firman Tuhan yang berasal daripada Tuhan, ya. Jadi saudara dalam Tuhan, selebihnya seperti apa tanggapan saudara setelah menonton dan mendengarkan apa yang mereka bahas di video tadi? Silahkan tulis di kolom komentar, ya. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan surga. Nah, saudara dalam Tuhan, di kesempatan juga saya kembali ingatkan kita supaya kita tetap semangat menjalani hari-hari kita, apapun yang kita alami saat ini, apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan kita. Mari kita tetap semangat dan mari kita tetap optimis bahwa yang terbaik menjadi bagian kita. Dan hal yang terpenting adalah kita tetap berserah kepada Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saudara dalam Tuhan, semoga hari-hari kita menyenangkan, semoga hari-hari kita bahagia, dan semoga sukacita daripada surga senantiasa menjadi milik kita bersama, dan kita senantiasa terberkati oleh kuasa Tuhan. Nah, salam Tuhan, saya pribadi tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan video ini. Semoga video ini memberkati kita, menguatkan iman kita, memberikan kita pengertian baru bahwa Alkitab sungguh berisi firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.